Oke, jadi cara kerja perspektif itu mengikuti beberapa aturan yang simpel. Pertama, garis-garis yang sejajar dan menjauh bakal terlihat menyatu ke satu titik. Jadi misal, di depan kamu itu ada kubus. Tenang, nafas, kubusnya nggak bakal gigit. Oke, jadi kalau kita lihat kubusnya dari atas, kita bisa lihat bahwa di kubusnya itu ada garis-garis yang searah ke sana. Nah, karena mereka searah, berarti mereka itu disebut sejajar atau paralel. Oke? Nah, dan kalau ceritanya kita memandang kubusnya dari sudut pandangnya si Udin, berarti selain garis-garisnya sejajar, mereka juga menjauhi sudut pandang kita. Nah, karena mereka sejajar dan menjauhi sudut pandang kita, jadinya mereka terlihat menyatu ke satu titik yang sama. Dan titik ini disebut titik hilang. Nah, dan itulah aturan pertama. Dan berhubungan dengan aturan pertama, aku ada 3 hal yang aku mau tegasin. Pertama, yang penting arah bukan posisi. Maksudnya, mau aku pindahin kubusnya kemanapun, pada akhirnya garis-garisnya bakal selalu menyatu ke titik yang sama. Itu karena semisal kita lihat kubusnya dari atas, mau aku pindahin kubusnya kemanapun, pada akhirnya garis-garisnya itu selalu mengarah ke arah yang sama. Sehingga mereka selalu menyatu ke titik yang sama. Dan sama pula, mau aku punya kubus sebanyak apapun dan simpan mereka dimanapun, asal rusuk-rusuk mereka menjauh ke arah yang sama, rusuk-rusuknya bakal menyatu ke titik yang sama. Nah, itu hal pertama. Selanjutnya, kedua, yang penting arah bukan bentuk. Maksudnya, mau bentuknya itu kubus, tabung, ataupun prisma segitiga, asal garis-garis mereka menjauh ke arah yang sama, garis-garisnya itu bakal menyatu ke titik yang sama. Jadi benar-benar yang penting tuh arah dari garisnya. Asal garis-garisnya searah, mereka bakal menyatu ke titik yang sama, terlepas dari posisi garisnya di mana ataupun bentuk objeknya apa. Nah, itu hal kedua. Sekarang hal terakhir, ketiga, tidak menjauh, tidak menyatu. Jadi, kalau kita lihat lagi kubusnya, sebenarnya selain ada garis-garis yang sejajar ke depan belakang, di kubusnya itu kan ada juga garis-garis yang sejajar ke kiri kanan, alias horizontal, dan garis-garis yang sejajar ke atas bawah, alias vertikal. Tapi notice, garis-garis yang terlihat menyatu ke satu titik itu cuman garis-garis yang sejajar ke depan belakang. Sedangkan garis-garis yang sejajar ke kiri kanan dan ke atas bawah terlihat ya sejajar doang, tidak menyatu gitu. Nah, kenapa begitu? Well, itu karena walaupun mereka sejajar, mereka tidak menjauh. Maksudnya, walaupun iya garis-garis ini sejajar ke kiri kanan, karena mereka ke kiri kanan doang dari sudut pandang kita, alias mereka itu tidak ke depan atau ke belakang, jadinya mereka terlihat ya ke kiri kanan doang. Atau misalnya, walaupun iya garis-garis ini sejajar ke atas bawah, karena mereka ke atas bawah doang dari sudut pandang kita, tidak ke depan atau ke belakang, jadinya mereka terlihat ke atas bawah doang. Dan ini nggak terkhusus buat garis-garis yang ke kiri kanan atau atas bawah doang ya. Maksudnya, semisal aku puterin kubusnya kayak gini, berarti kan sekarang garis-garis yang awalnya kiri kanan dan atas bawah jadinya miring kan ya. Nah, tapi walaupun mereka miring, mereka itu tetap sejajar doang, tidak terlihat menyatu. Dan itu karena walaupun sekarang mereka miring, pada akhirnya mereka itu masih tidak menjauhi sudut pandang kita. Dan karena itu mereka masih terlihat sejajar doang. Jadi benar-benar yang terlihat menyatu itu cuman garis-garis yang sejajar dan menjauh, seperti garis-garis yang sejajar ke depan belakang. Nah, itulah aturan pertama. Sekarang biar lebih kebayang aturannya secara praktis, coba kita lihat contoh kasus. Jadi misal kita punya gambar kayak gini. Kalau kita bayangin gambarnya dari angle atas, kira-kira latar gambarnya itu kayak gini. Dan dari ini kita bisa lihat bahwa di dalam latarnya itu banyak garis-garis yang sejajar. Maksudnya garis ini sejajar sama garis ini misalnya, terus mereka itu sejajar sama garis ini, ini, dan bahkan bentuk pipanya gitu ya. Itu tuh sejajar sama garis-garis yang lain. Nah, dan semisalnya kita tuh pengen bikin gambarnya dari angle ini. Berarti kan ceritanya gitu ya. Sudut pandang kita dari sini ya. Yang berarti selain garis-garisnya sejajar, mereka juga menjauhi sudut pandang kita. Nah, yang berarti seharusnya mereka itu terlihat menyatu ke satu titik yang sama. Nah,
Nah, masalahnya, semisal kita tarik dua garis dari balok ini yang sejajar dan menjauh sampai mereka itu menyatu ke suatu titik, kira-kira titik hilang mereka itu di sini. Nah, dan seharusnya gitu ya, garis-garis yang lain yang sejajar sama kedua garis tersebut itu menyatu ke titik yang sama. Nah, masalahnya itu tidak terjadi. Jadi maksudnya, seharusnya bentuk pipanya itu miring ke sini. Tapi bentuk pipanya itu malah melenceng, sehingga nggak menyatu ke titik yang sama gitu. Atau misalnya, seharusnya garis ini dari AC-nya itu mengarah ke sini. Tapi garisnya itu malah melenceng. Atau misalnya, seharusnya garis ini dari balok di kiri itu mengarah ke sini, tapi garisnya itu malah melenceng. Dan karena di gambarnya itu ada banyak garis-garis yang melenceng, jadinya perspektifnya terasa kurang konsisten. Nah, solusinya berarti kita perlu memastikan bahwa setiap garis yang sejajar dan menjauh itu menyatu ke satu titik yang sama, dan kalau kita melakukan itu, perspektifnya bakal terasa lebih konsisten. Nah, terus selain itu, aku anggap seharusnya garis-garis ini dari balok di kiri itu cuman ke kiri kanan ya dari sudut pandang kita. Terus sama pula seharusnya garis-garis ini itu cuman ke atas bawah dari sudut pandang kita. Yang berarti mereka itu tidak menjauh, yang berarti seharusnya mereka terlihat ya ke kiri kanan dan ke atas bawah doang gitu. Nah, masalahnya di sini garis-garisnya digambar melengkung dan miring. Dan karena itu jadinya kesannya kayak ini tuh bukan balok tapi bentuknya tuh kayak miring melengkung gini gitu. Nah, kalau semisalnya itu emang tujuannya, ya sudah sih ya. Tapi kalau enggak, seharusnya garis-garis yang tidak menjauh, hanya sejajar, itu digambar sejajar aja. Nah, kalau kita melakukan itu, baloknya bakal terlihat seperti balok gitu. Oh, iya juga sih. Tapi Bang, ini kan perspektifnya kalau semua bendanya itu sejajar kan ya? Nah, tapi gimana kalau di dalam latarnya itu ada benda-benda yang tidak sejajar alias berbeda arah gitu? Untuk itu kita perlu memahami aturan kedua dari perspektif, yaitu kedua, garis-garis yang menjauh ke arah yang beda bakal menyatu ke titik yang beda. Jadi misal, di depan kita itu ada dua kubus. Terus kalau kita lihat mereka dari atas, garis-garis ini dari kedua kubusnya itu saling sejajar. Dan semisal sudut pandang kita dari sini, berarti selain sejajar, garis-garisnya juga menjauhi sudut pandang kita. Yang berarti kalau mereka sejajar dan menjauh, mereka seharusnya terlihat menyatu ke satu titik yang sama. Nah, oke, itu seperti apa yang kita sudah bahas. Tapi gimana kalau aku memutarkan kubus di kiri kayak gini? Sekarang kita punya dua titik hilang. Kok bisa gitu? Well, kalau kita lihat lagi kubusnya dari angle atas, walaupun aku memutarkan kubusnya, pada akhirnya garis-garis ini dari kubusnya itu masih saling sejajar kan ya. Terus selain sejajar, walaupun aku memutarkan kubusnya, garis-garisnya itu masih menjauhi sudut pandang kita. Ya, walaupun menjauhnya agak nyerong gitu ya, tapi faktanya masih menjauh gitu. Nah, kalau mereka sejajar dan menjauh, berarti seharusnya mereka menyatu ke suatu titik. Nah, tapi bedanya, karena sekarang garis-garisnya itu menjauh ke arah yang beda dengan garis-garis ini pada kubus di kanan, jadinya mereka menyatu ke titik yang beda. Dalam kata lain, karena kita punya dua kumpulan garis yang menjauh ke arah yang beda, kita jadi punya dua titik hilang. Begitu. Nah, tapi sebenarnya kita nggak cuman punya dua titik hilang di sini. Maksudnya, semisal kita lihat kubusnya lagi gitu ya, dari atas. Sebelum aku muterin kubus di kiri, awalnya garis-garis ini dari kubusnya itu kan sejajar ya sama sudut pandang kita. Alias mereka ke kiri kanan doang, tidak ke depan belakang gitu ya. Nah, dan karena itu mereka jadi terlihat ya ke kiri kanan doang kan ya. Nah, tapi kalau aku puterin kubusnya kayak gini, garis-garisnya itu masih saling sejajar. Tapi karena aku puterin kubusnya, sekarang mereka juga menjauhi sudut pandang kita, walaupun agak nyerong. Nah, dan kalau mereka sejajar dan menjauh, berarti seharusnya mereka itu menyatu ke suatu titik. Dan karena mereka itu menjauh ke arah yang beda lagi dibanding kedua kumpulan garis yang tadi, jadinya mereka menyatu ke titik yang beda lagi. Dalam kata lain, karena kita punya 1, 2, 3 kumpulan garis menjauh yang berbeda arah, kita jadi punya 1, 2, 3 titik hilang. Jadi kesimpulannya, setiap kumpulan garis yang menjauh ke arah yang beda bakal menyatu ke titik yang beda.
Nah, itu aturan kedua, dan dari aturan ini ada dua implikasi. Yang pertama, semisal kamu nemu foto kayak gini, terus kamu nyoba narik garis gitu ya, dari garis-garis di dalam fotonya yang terlihat sejajar dan menjauh, kemungkinan kamu bakal menemukan bahwa, lah kok garis-garisnya nggak nyatu ke titik yang sama. Nah, kalau itu terjadi, kemungkinan tinggi dari awal garis-garisnya emang nggak sejajar. Jadi maksudnya, kemungkinan tinggi dari awal garis-garis pada atap gerobaknya itu emang nggak sejajar dengan garis-garis pada bagian bawah dari gerobaknya. Sehingga mereka itu tidak menyatu ke titik yang sama. Nah, itu implikasi pertama. Implikasi kedua dari aturannya yaitu, semisal kamu pengen menggambarkan meja, terus ceritanya di atas mejanya itu ada buku sama Rubik's Cube, terus ceritanya kamu tuh pengen menggambarkan bahwa buku, Rubik's Cube, dan mejanya itu saling berbeda arah. Nah, cara kamu bisa menggambarkan itu adalah kamu perlu memastikan bahwa setiap garis yang menjauh ke arah yang beda itu menyatu ke titik yang beda. Kalau kamu melakukan itu, buku, Rubik's Cube, dan mejanya bakal terlihat mengarah ke arah yang berbeda. Oh, gitu caranya. Tapi bang, aku kan sempat nyoba ya apa yang lu barusan jelasin. Buset, cepet amat. Tapi aku nggak tahu kenapa buku dan Rubik's Cube yang aku gambar tuh terlihat aneh di atas mejanya. Padahal aku udah bikin titik hilang dari buku sama Rubik's Cube-nya itu beda sama mejanya gitu. Nah, kalau itu kira-kira kenapa bang? Oh, kalau itu karena kamu belum tahu tentang aturan ketiga dalam perspektif, yaitu ketiga, garis-garis yang sejajar sama lantai bakal terlihat menyatu pada garis horizon. Apa itu garis horizon? Jadi misal, kamu itu tinggal di dunia Minecraft, terus ceritanya seluruh dunianya, permukaannya itu datar. Kalau kamu melihat lurus ke depan, di tengah sudut pandang kamu, itu bakal ada semacam garis hayalan yang membatasi langit dan darat. Nah, garis ini disebut garis horizon. Dan garis inilah yang merupakan solusi dari masalah kamu tadi. Macam gini, misal di depan kita itu ada 3 kubus. Terus ceritanya ketiga kubusnya itu saling berbeda arah, tapi sekaligus mereka juga semuanya berdiri secara datar di atas lantai yang sama. Nah, gimana caranya kita bisa menggambarkan ketiga kubus tersebut? Well, yang pertama, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita perlu memastikan bahwa setiap garis yang menjauh ke arah yang beda itu menyatu ke titik yang beda. Nah, tapi sekaligus kita juga perlu memastikan bahwa setiap garis yang sejajar sama lantai itu menyatu pada garis horizon. Jadi, walaupun titik-titiknya beda, setiap titiknya tuh pasti berada di garis horizon gitu. Karena garis-garisnya itu sejajar sama lantai. Dan karena itu, kubus-kubusnya bakal terlihat berbeda arah, tapi sekaligus terlihatnya kayak mereka tuh berdiri secara datar di atas lantai yang sama gitu. Nah, itu basically aturan ketiga. Dan berhubungan dengan aturan ketiga, ada 2 hal yang aku mau tunjukin. Yang pertama, garis-garis yang tidak sejajar sama lantai tidak bakal menyatu pada garis horizon. Secara khusus, kalau kita punya garis-garis yang menyimpang ke atas dari lantainya, garis-garisnya itu bakal menyatu di atas garis horizon, dan sebaliknya, kalau kita punya garis-garis yang menyimpang ke bawah dari lantai, garis-garisnya bakal menyatu di bawah garis horizon. Kira-kira ya di sini gitu. Nah, itu hal pertama. Hal kedua, garis-garis yang menyimpang pada angle yang sama dari lantai bakal terlihat menyatu pada garis horizonnya sendiri. Jadi maksudnya, kalau ketiga kubusnya itu garis-garisnya menyimpang pada angle yang sama dari lantainya, walaupun garis-garisnya berbeda arah, titik-titik hilang dari garis-garisnya bakal terlihat kayak mereka tuh menyatu pada garis horizonnya sendiri gitu. Dan kebetulan karena mereka sama-sama nyimpang ke atas gitu ya dari lantainya, jadinya garis horizonnya itu berada di atas. Tapi ya sebaliknya, kalau mereka itu sama-sama menyimpang ke bawah pada angle yang sama gitu ya garis horizon dari garis-garisnya itu bakal berada di bawah garis horizon sebenarnya gitu. Nah, dan itulah aturan ketiga. Setelah kita tahu aturan ketiga, coba kita balik ke gambar meja yang tadi. Jadi, semisal kita itu tarik 2 garis dari mejanya yang sejajar dan menjauh sampai mereka itu menyatu ke suatu titik. Kira-kira titik hilang mereka itu di sini. Nah, dan kalau ceritanya
garis-garis dari mejanya itu sejajar sama lantai, berarti kan udah pasti garis-garis ini dari mejanya itu menyatu pada garis horizon gitu ya. Yang berarti kalau titik hilang dari garis-garisnya itu di sini, udah pasti garis horizonnya di sini juga. Pasti memotong titik hilangnya gitu. Nah, setelah kita tahu garis horizonnya di mana, sekarang kita jadi bisa tahu kenapa buku dan Rubik's Cube-nya tuh terlihat aneh. Jadi, alasan mereka terlihat aneh itu tuh karena kalau kita tarik garis-garis mereka sampai mereka itu menyatu ke titiknya masing-masing, kita bisa lihat bahwa titik-titik hilangnya itu tidak berada pada garis horizon. Padahal kan ceritanya gitu ya, buku dan Rubik's Cube-nya itu berdiri secara datar di atas mejanya, yang berarti seharusnya garis-garis yang menjauh dari Rubik's Cube sama bukunya itu sejajar sama garis-garis mejanya yang sejajar sama lantainya. Sehingga seharusnya gitu ya, semua titik hilangnya itu berada pada garis horizon, cuman masalahnya itu tidak terjadi. Sehingga buku dan Rubik's Cube-nya terlihat agak aneh di atas mejanya. Nah, dan kalau gitu berarti solusinya adalah kita perlu memastikan bahwa setiap garis yang sejajar sama lantai itu menyatu pada garis horizon. Nah, kalau kita melakukan itu, buku dan Rubik's Cube-nya bakal terlihat lebih normal. Tapi ya, selain itu, aku curiga ada beberapa dari kalian sekarang yang lagi mikirin, tapi bang, lu kan kanvasnya ini panjang banget ya, jadi lu tuh bisa ngelihat semua titik hilang yang ada. Tapi bang, gimana kalau kanvas gua tuh segini doang gitu? Kalau gitu, gua nggak bisa nyatuin garis-garisnya ke titik-titik hilangnya masing-masing dong. Nah, untuk itu, aku saran kalau kalian itu nggak bisa beneran nyatuin garis-garisnya ke suatu titik, setidaknya usahakan mereka itu lumayan mengarah ke titik yang sama. Maksudnya, semisal kanvas kamu cuman segini gitu ya, sehingga kamu itu tidak bisa memastikan bahwa garis-garis bukunya itu menyatu ke suatu titik, setidaknya usahakan garis-garisnya itu lumayan mengarah ke titik yang sama. Nah, kalau kamu melakukan itu, bukunya bakal terlihat ya cukup benar. Setidaknya lebih benar dibanding tadi sih ya. Gitu toh. Yes, yes. Nah, itu aturan ketiga. Sekarang kita lanjut ke aturan keempat, yaitu garis horizon selalu setara dengan eye level. Apa itu eye level? Eye level merupakan tinggi mata kamu. Jadi maksudnya, semisal matanya Udin itu ada di sini, berarti garis ini merupakan eye level atau tinggi matanya Udin. Nah, dan salah satu fakta menarik terkait eye level yaitu, semisal di kanan kita melihat sudut pandangnya si Udin, kita bisa lihat seperti yang kita bahas sebelumnya, di tengah sudut pandangnya si Udin itu ada garis horizon. Nah, dan semisal aku itu copotin kepalanya si Udin, terus pindahin kepalanya serendah apapun, atau bahkan setinggi apapun, kita bisa lihat bahwa garis horizonnya itu selalu berada di tengah sudut pandangnya Udin. Jadi mau serendah atau setinggi apapun, garis horizonnya selalu di tengah gitu. Ya, kalau menghadap lurus ke depan, tapi nanti kita bahas itu. Nah, dan selain itu, semisal aku ngepasin gitu ya, tinggi kameranya dari kedua angle-nya kayak gini, kita bisa lihat bahwa garis eye level-nya Udin literally menyambung ke garis horizon. Nah, dan karena itu bisa dianggap bahwa eye level dan garis horizon itu tuh satu hal yang sama gitu. Nah, yang berarti semisal di depan kita itu ada benda, kalau bendanya berada di bawah eye level kita, bendanya bakal berada di bawah garis horizon. Dan sebaliknya, kalau kita punya benda di atas eye level atau tinggi mata kita, bendanya bakal berada di atas garis horizon. Dan ya, itu basically aturan keempat. Tapi berhubungan dengan aturan keempat, ada satu hal yang aku mau tegasin, yaitu garis horizon itu selalu setara tinggi mata, bukan arah mata. Maksudnya gini, mau aku pindahin kepalanya si Udin setinggi atau serendah apapun, garis horizonnya kan selalu di tengah ya. Nah, tapi kalau si Udin itu menengok ke atas, nah sekarang garis horizonnya berada di bawah sudut pandangnya Udin. Kenapa begitu? Well, semisal kita lihat kamera ini ya, kalau kita anggap bahwa titik ini merupakan posisi dari kameranya, berarti kan tinggi kameranya itu kan di sini ya. Yang berarti ya ini eye levelnya si kameranya gitu. Nah, semisal aku puterin ya si kameranya. Walaupun aku puterin kameranya, pada akhirnya
posisi dari kameranya itu nggak berubah kan ya? Tetap di situ aja gitu posisi kameranya. Ya berarti kalau posisi kameranya tidak berubah, tinggi dari kameranya tidak berubah juga kan ya? Nah, cuman bedanya sekarang kameranya itu mengarah ke atas. Dan kalau kita lihat di sini, semisal kita anggap bahwa ini merupakan frame dari kameranya, kita bisa lihat bahwa eye level dari kameranya itu memotong bagian bawah dari kameranya. Nah, dan itu kenapa? Kalau kita lihat di bagian kanan, garis horizonnya berada di bawah frame kameranya. Kesimpulannya berarti yang mengubah posisi garis horizon itu bukan posisi atau tinggi sudut pandang kita, melainkan arah sudut pandang kita. Secara khusus, kalau kita memandang ke atas, garis horizonnya bakal pindah ke bawah, dan kalau kita memandang ke bawah, garis horizonnya bakal pindah ke atas. Dan berhubungan dengan itu, kalau kita nyender ke kanan, garis horizonnya bakal muter ke kiri, dan kalau kita nyender ke kiri, garis horizonnya bakal muter ke kanan. Ya, basically sebaliknya gitu. Nah, dan itulah aturan keempat. Tapi sebelum kita ke aturan selanjutnya, aku pengen nunjukin satu hal lagi. Jadi, semisal kameranya itu menghadap lurus ke depan ya. Kalau aku gambar garis pada frame kameranya dan garis pada rusuk vertikal kubusnya, kita bisa lihat bahwa kedua garisnya itu sejajar. Yang berarti rusuk vertikal dari kubusnya tidak menjauhi kameranya. Nah, dan karena itu, seperti yang kita bahas di aturan pertama, jadinya rusuk-rusuk vertikal dari kubusnya terlihat ya vertikal doang, ke atas bawah doang gitu, tidak terlihat menyatu. Nah, tapi semisal aku puterin kameranya kayak gini, terus gambar garis lagi pada frame kameranya dan rusuk vertikal kubusnya, kita bisa lihat bahwa sekarang kedua garisnya sudah tidak sejajar. Secara khusus, semisal aku gambar panah-panah pada kedua garisnya, kita bisa lihat bahwa rusuk vertikal kubusnya sekarang menjauh ke bawah dari kameranya. Nah, dan karena itu, rusuk-rusuk vertikal dari kubusnya sekarang menyatu ke titik di bawah. Kesimpulannya berarti, kalau kamu menengok ke bawah, selain garis horizonnya naik, garis-garis yang vertikal bakal menyatu ke bawah. Dan sebaliknya, kalau kamu menengok ke atas, selain garis horizonnya turun, garis-garis yang vertikal bakal menyatu ke atas. Gitu tuh. Yes, nah itu aturan keempat. Sekarang kita lanjut ke aturan kelima, yaitu semakin setara eye level, semakin mendatar. Maksudnya gini, kalau suatu benda berada di atas eye level kita, berarti benda tersebut bakal berada di atas garis horizon, seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan kalau suatu benda berada di atas garis horizon, ada dua hal yang terjadi. Pertama, kita bakal melihat sisi bawah dari bendanya, karena kalau bendanya di atas horizon, berarti bendanya itu di atas mata kita, yang berarti mata kita bakal melihat sisi bawah dari bendanya. Itu pertama. Kedua, garis-garis bendanya yang menjauh bakal miring ke bawah. Karena kalau ceritanya garis-garisnya sejajar sama lantai, berarti garis-garisnya harus menyatu pada garis horizon, dan karena horizonnya di bawah, maka garis-garisnya harus miring ke bawah untuk menyatu gitu. Dan sebaiknya, kalau suatu benda berada di bawah garis horizon, kita bakal melihat sisi atasnya, dan garis-garisnya yang menjauh bakal miring ke atas untuk menyatu pada garis horizon. Nah, berhubungan dengan itu, semisal aku naikin kubusnya, semakin aku naikin kubusnya, semakin sisi dan garis-garisnya mendatar sampai pas sisi dan garis-garisnya setara sama garis horizon, yang berarti mereka itu setara dengan eye level kita, sisi dan garis-garisnya bakal terlihat datar doang. Dan ini berlaku untuk semua benda, kayak tabung misalnya. Kalau tabungnya berada di atas garis horizon, kita bakal melihat sisi bawahnya. Kalau tabungnya di bawah horizon, kita bakal melihat sisi atasnya, dan semakin sisi tabungnya setara sama horizon, semakin datar sisinya terlihat. Nah, itu aturan kelima, dan implikasi dari aturan ini adalah, jadi misal kamu itu punya gambar kayak gini, terus di dalam gambarnya kamu itu menggambarkan benda yang ceritanya di atas garis horizon. Pastikan pertama garis-garis yang menjauh dan berada di atas garis horizon itu miringnya ke bawah, biar mereka itu menyatu pada garis horizon gitu ya. Terus kedua, pastikan sisi bawah dari bendanya yang kelihatan, bukan sisi atas kayak gini gitu. Nah, kalau kamu memastikan kedua hal tersebut, bendanya bakal terlihat kayak bendanya tuh di atas mata kita alias di atas horizon, dan karena itu perspektif bendanya jadi terlihat lebih benar.
Dan sebaliknya, semisal kamu punya gambar yang kayak gini, yang dimana suatu benda itu berada di bawah eye level kita, pastikan pertama garis-garis yang menjauh dan berada di bawah garis horizon itu miringnya ke atas, biar garis-garisnya menyatu pada garis horizon. Terus pastikan juga sisi atas dari bendanya itu kelihatan. Dan kalau kamu memastikan kedua hal tersebut, perspektif bendanya bakal terlihat lebih benar. Iya sih. Nah, itu aturan kelima. Sekarang kita lanjut ke aturan terakhir dari perspektif yang aku bakal bahas di video ini, yaitu keenam, semua aturan terkait garis berlaku untuk garis-garis tersirat. Maksudnya gini, jadi di dalam gambar ini ada masalah. Ya, sebenarnya bisa diperdebatkan masalah atau bukan, tapi kita anggap aja ada masalah. Apa itu masalahnya? Well, semisal aku gambar karakternya dari angle depan, kalau aku tarik garis dari kedua sikutnya, kedua ujung mulutnya, dan ujung bawah kedua matanya, seharusnya ketiga garis tersebut itu sejajar. Dan semisal kita pengen gambar karakternya dari angle ini, berarti kan ceritanya gitu ya, sudut pandang kita itu tuh dari sini. Yang berarti selain ketiga garisnya sejajar, mereka juga menjauhi sudut pandang kita. Nah, yang berarti seharusnya ketiga garisnya menyatu ke suatu titik. Nah, masalahnya gini, semisal aku tarik garis dari kedua sikut sama kedua ujung mulutnya sampai mereka itu menyatu ke suatu titik, kira-kira mereka itu menyatu ke titik di sini. Nah, masalahnya muncul pas aku narik garis dari kedua matanya terus sampai ke sini. Nah, garisnya tidak menyatu ke titik yang sama. Dan karena itu, jadinya kesannya tuh kayak salah satu matanya itu tuh lebih turun daripada mata sebelahnya. Sehingga garis matanya udah nggak sejajar sama garis mulut dan garis sikutnya. Dan karena itu, kalau kamu lihat lebih teliti lagi gambar ini, matanya tuh jadi terlihat agak aneh. Lebih kelihatan lagi kalau aku nge-mirror gambarnya kayak gini. Nah, solusinya berarti, seperti yang kita bahas dari tadi, kita perlu memastikan bahwa setiap garis yang sejajar dan menjauh itu menyatu ke satu titik yang sama. Dan dalam konteks ini berarti kita perlu naikin sedikit mata sebelahnya. Dan kalau kita melakukan itu, matanya bakal terlihat lebih normal. Apalagi kalau kita ngelihat gambarnya pas di mirror gitu ya. Nah, dan seperti yang aku bahas sebelumnya, Bang, gimana kalau misalnya kanvas aku cuman segini doang gitu, sehingga titik hilangnya nggak bakal kelihatan. Ya, kalau kayak gitu, setidaknya usahakan garis-garisnya itu lumayan mengarah ke titik yang sama. Kalau kamu melakukan itu, matanya bakal terlihat cukup benar. Nah, dan itulah yang aku maksud dari aturan ke-6, dan biar aturan ini lebih nempel lagi di otak kalian, aku pengen nunjukin beberapa contoh yang lain. Jadi, misal, kaki dari karakter cowok di dalam gambar ini itu bermasalah. Bermasalahnya karena, semisal kita gambar cowoknya dari angle depan, kalau aku tarik garis dari kedua bahunya, kedua sikutnya, dan kedua lututnya, seharusnya ketiga garisnya itu sejajar. Dan kalau kita pengen gambar karakternya dari angle sini, berarti ceritanya sudut pandang kita itu kan dari sini gitu ya. Nah, yang berarti selain ketiga garisnya sejajar, mereka juga menjauhi sudut pandang kita. Dan karena itu, seharusnya mereka menyatu ke satu titik yang sama. Masalahnya, pundak dan sikutnya itu mengarah ke sini. Tapi lutut dan bahkan ujung celananya itu malah mengarah ke sini. Sehingga mereka itu nggak bakal pernah bertemu ke suatu titik. Dan karena itu kesannya kayak kaki kanannya itu tuh lebih panjang daripada kaki kirinya gitu. Antara itu atau kesannya kayak torsonya itu muter ke sini, sedangkan pinggangnya itu tuh lebih muter ke sini gitu. Ya, tapi intinya solusinya berarti kita perlu memastikan bahwa garis-garis yang sejajar dan menjauh itu menyatu ke satu titik yang sama, atau kalau titiknya nggak kelihatan, setidaknya lumayan mengarah ke titik yang sama. Dan kalau kita melakukan itu, kakinya bakal terlihat lebih normal. Begitu. Atau contoh lain, misal kita itu punya barisan lampu jalan kayak gini, terus ceritanya kelima lampunya itu tingginya sama. Berarti kalau mereka berbaris kayak gini dan mereka tingginya sama, bisa dibayangin kayak mereka tuh barisannya menciptakan garis-garis hayalan gitu. Nah, kebetulan garis-garis ini sejajar ke sana dan mereka juga menjauhi sudut pandang kita. Yang berarti seharusnya mereka itu menyatu ke satu titik
yang sama. Jadi seharusnya ujung atas sama ujung bawah dari semua tiangnya itu membentuk dua garis yang menyatu ke suatu titik gitu. Nah, dan kebetulan karena garis-garis ini sejajar sama garis-garis yang ada di kubusnya, jadinya mereka itu menyatu ke satu titik yang sama. Nah, begitu. Atau contoh lain, misal kita punya sofa kayak gini, bayangin aja sofanya itu terbuat dari emas sama diamond dari Minecraft gitu ya. Kalau aku tarik garis dari kedua lengan sofanya sama alas dari sofanya, seharusnya kedua garisnya itu sejajar, dan kalau kita menggambarkan sofanya dari angle ini, berarti garis-garisnya juga menjauhi sudut pandang kita, dan karena itu mereka jadi terlihat menyatu ke satu titik yang sama. Begitu. Nah, dan itulah semua aturan perspektif yang aku bakal bahas di video ini. Damn, banyak juga. Oke bang, tapi gue masih punya banyak pertanyaan deh. Kayak gimana cara gambar karakter dan benda yang bukan kubus dari berbagai macam angle? Atau kayak gimana gambar foreshortening? Atau kayak gimana cara gambar perspektif background yang detail banget? Terus gue penasaran, cara kerja perspektif yang melengkung tuh gimana bang? Oke. Itu semua pertanyaan bagus, dan aku bakal bahas setiap pertanyaannya di videonya masing-masing. Jadi, biar nggak lewat videonya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Kalau video ini berguna, jangan lupa like dan share videonya ke temen kamu yang mungkin masih bingung cara kerja perspektif itu gimana. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah support aku lewat donasi, langganan, dan sebagainya. And ya, that's all for me. See you later.